Halo guys, kembali di channel Yanda. Di video kali ini, admin akan ngabulin requestan beberapa subscriber yang minta admin untuk ngedongeng sebuah film fiksi berjudul Outlander yang dirilis pada tahun 2008. Setelah dilihat-lihat, ternyata film ini sangat menarik, di mana cerita di film ini mengisahkan makhluk asing yang terdampar di zaman Viking dan tak sengaja melepaskan sosok makhluk monster yang sangat ganas. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Berawal dari sebuah pesawat luar angkasa asing yang mengalami kobongan dan berakhir jatuh di planet bumi, atau tepatnya di sebuah danau yang terletak di Norwegia kuno pada masa Viking era 709 tahun Masehi. Dua sosok penumpang yang masih selamat kemudian mendarat ke tepi danau. Salah satu penumpang yang bernama Kainan membuka helmnya dan menemukan kalau rekannya itu tergeletak lemah dalam keadaan lemah. Keesokan harinya, Kainan menemukan kalau rekannya telah mati akibat luka cakar di bagian dadanya. Belum jelas siapa yang melakukan ini, yang jelas Kainan belum sarapan. Setelah mengubur rekannya, Kainan mengambil perangkat suar yang kemambang di danau. Ia lalu mengaktifkan suar tersebut agar ras atau kaumnya bisa menjemputnya di bumi. Selagi menunggu suar terkirim, perangkat itu lalu membaca semua isi di bumi ini, termasuk berbagai macam bahasa, dan mentransfernya semuanya ke dalam pikiran Kainan, sehingga nantinya jika Kainan bertemu penghuni bumi, ia bisa berbicara dengan bahasa mereka. Kainan kemudian mengambil senjatanya dan pergi menelusuri hutan. Di tengah penelusurannya, Kainan tak sengaja menemukan sebuah desa yang baru saja hancur. Tidak cuma itu, Kainan juga menemukan bekas cakaran di sebuah pintu, di mana cakaran tersebut sama persis dengan luka milik rekannya. Di waktu yang sama, Kainan mendengar suara kerusak-kerusuk di dalam hutan. Ia pun mengejar suara tersebut. Namun akan tetapi, tiba-tiba Kainan diseruduk oleh kuda yang dikendarai oleh seorang pria bangsa Viking bernama Wulfrik. Wulfrik kemudian membawa Kainan ke desanya yang dikelilingi pagar kayu tinggi dan terlihat begitu sangat damai. Desa itu dipimpin oleh raja atau kepala suku bernama Hrothgar yang memiliki seorang putri sedap bernama Freya. Meskipun Freya seorang wanita, tetapi Hrothgar sering melatihnya bertarung pedang, karena memang pada masa itu putri dari seorang raja harus pandai dalam bertarung. Setelah latihan, Hrothgar lalu menyarankan Freya untuk menikah dengan Wulfrik, karena nantinya Wulfrik akan menjadi raja setelah dirinya meninggal. Namun Freya gumoh karena ia tidak suka dengan Wulfrik. Di saat itu juga, Wulfrik datang. Ia memberitahu Hrothgar kalau desa milik musuh bebuyutan mereka yang dipimpin oleh Gunnar telah hancur. Namun anehnya, Wulfrik tidak menemukan korban selamat. Wulfrik lalu memberitahu Hrothgar kalau dirinya menemukan orang asing di sekitar desa. Hrothgar pun memerintahkan Wulfrik untuk menanyai orang asing tersebut dari mana asalnya. Saat Wulfrik dan dua pria desa menginterogasi Kainan, Kainan mengaku kalau dirinya berasal dari wilayah utara dan sedang memburu seekor naga. Tentu saja, Wulfrik tak percaya karena di sini tidak ada naga dan hanya ada seekor enduk. Kainan lalu mencoba melakukan perlawanan, akan tetapi ia kembali ditangkap dan diikat bersama tiang.
Go on. He needs looking after. Menjelang malam, Freya Insper mendatangi Kainan untuk membersihkan luka-lukanya. Sebelum Freya pergi, ia mendapati kalau ternyata ikatan Kainan sudah terlepas. Alhasil, Kainan pun memukul Freya sampai pingsan dan mencoba pergi dari desa. Saat Kainan melintasi pagar, tiba-tiba muncul sosok monster menyerang beberapa penjaga. Hal itu pun membuat para warga keluar dan mengira kalau mereka sedang diserang oleh Gunner. Sosok itu lalu membunuh beberapa prajurit Hrothgar dan hampir membunuh Kainan. Sebelum monster itu pergi membawa orang-orang, Kainan tiba-tiba berteriak memanggil monster tersebut sebagai Morwen. Setelah monster itu pergi, Hrothgar dan para warga menangkap Kainan kembali dan mengikatnya ke sumur. Di sini, Kainan melihat kekeosan di antara para warga yang mengingatkannya tentang dunia asalnya yang telah hancur. Keesokan harinya, Kainan dibangunkan oleh seorang anak yatim piatu bernama Erik. Kainan kemudian dibawa ke hadapan Hrothgar, di mana Kainan mengaku kalau dirinya berasal dari planet lain dan mencoba memberitahu mereka kalau monster yang menyerang desa tadi malam adalah makhluk dari dunianya bernama Morwen, yang mana awalnya makhluk itu menyabotase kapal Kainan dan menyebabkan kapalnya jatuh ke bumi ini. Silence! Dikarenakan Kainan paham tentang makhluk tersebut, Hrothgar dan yang lainnya pun mengajak Kainan untuk melakukan pencarian dan membunuh Morwen tersebut. Say you're responsible for this. Namun, sebelum berangkat, Kainan dipukul oleh Freya sebagai balasan karena Kainan telah memukulnya sampai pingsan. Singkat cerita, sesampainya di hutan, mereka mulai berpencar. Saat Kainan dan Wulfric mencari di sekitar danau, tiba-tiba suara teriakan terdengar dari dalam goa. Mereka pun segera pergi ke goa tersebut dan menemukan seekor beruang besar menyerang salah satu anggota. Kainan lalu membantu Wulfric, Hrothgar, dan yang lainnya untuk membunuh beruang tersebut. Dan dengan beberapa kali tusukan, mereka akhirnya berhasil membunuh beruang besar itu. Karena Kainan telah membantu sukunya, Hrothgar pun memberi Kainan kebebasan dan hak untuk tinggal sementara di desanya. Your life. Malam harinya, para warga mengadakan pesta karena telah membunuh beruang yang telah menyerang desa mereka. Namun sebenarnya, beruang tersebut bukanlah pelakunya, melainkan Morwen yang masih berkeliaran di tengah hutan. Kainan kemudian memutuskan untuk bergabung dengan para warga dan disambut baik oleh Hrothgar. Kainan juga mendapatkan teman bernama Boromir yang tidak memiliki rambut di kepalanya. Dalam pesta tersebut, Wulfric menantang Kainan sparring berupa lari di atas perisai yang ditopang oleh beberapa orang. Dalam sparring tersebut, Kainan mampu menyeimbangi kemampuan Wulfric yang membuat Freya mulai terkesima dengan ketangguhan Kainan. Setelah wetenge werek, Kainan keluar ruangan untuk mencari udara segar. Ia lalu dihampiri oleh Freya yang meminta maaf karena telah memukulnya. Kainan kemudian memberitahu Freya bahwa monster yang menyerang desa sebelumnya bukanlah beruang. Bear killed your people. He did. Freya. Di waktu yang sama, tiba-tiba sekelompok orang datang menyerang pagar desa.
Orang-orang itu ternyata dari suku musuh bebuyutan Hrothgar yang dipimpin oleh Gunnar. Penyerangan ini ternyata didasarkan atas kesalahpahaman di mana Gunnar mengira kalau suku Hrothgar telah menyerang desanya. Di dalam pertempuran tersebut, Gunnar hampir saja membunuh Hrothgar, tetapi untungnya Kaenan datang dan berhasil menghentikan Gunnar. Karena pasukan Gunnar kalah jumlah, ia pun memilih untuk pergi. Tapi sebelum masuk ke hutan, Gunnar memaki-maki Hrothgar karena ia kehilangan istri dan anaknya dan menuduh Hrothgar sebagai pelakunya. Hal itu pun membuat Hrothgar bingung serta kebingungan. Di dalam hutan, Gunnar dan pasukannya terlihat sedang membakar api unggun untuk mendinginkan tubuh. Di saat itu juga, salah satu anak buah Gunnar pergi ke tepi sungai untuk pipis. Namun, tiba-tiba ia melihat blutuk-blutuk di dalam air dan ternyata itu Morwen. Morwen itu lalu menyerang sebagian pasukan Gunnar. Gunnar pun mencoba untuk melawan, tetapi makhluk itu terlalu kuat. Ia dan sisa anak buahnya pun terpaksa berlari ke desa Hrothgar dan minta perlindungan dari para warga. Dari sinilah mereka diperlihatkan sosok Morwen yang memiliki cairan merah menyala di dalam tubuhnya. Gunnar juga akhirnya sadar kalau yang menyerang desanya bukanlah Hrothgar, melainkan Morwen. Dikarenakan musuh mereka sama, Gunnar dan Hrothgar pun bekerja sama. Keduanya mengesampingkan masalah pribadi mereka demi menghentikan makhluk keji tersebut. Kaenan yang tahu tentang Morwen lalu menyarankan mereka untuk tidak menyerangnya secara langsung, dan satu-satunya cara untuk membunuh makhluk tersebut yaitu dengan cara menjeratnya ke dalam jebakan. Keesokan harinya, Kaenan memimpin para warga dan prajurit untuk membuat jebakan. Mereka menggali lubang di belakang gerbang. Mereka juga menyiapkan bertonton bahan bakar yang berasal dari minyak paus, di mana minyak tersebut akan dimasukkan ke dalam lubang dan dinyalakan ketika Morwen masuk ke dalamnya. Sementara itu di sebuah goa, seorang pria yang sebelumnya diculik oleh Morwen terbangun dari pingsannya dan menemukan dirinya berada di antara puluhan mayat. Di saat itu juga, ia melihat Morwen yang sedang melahirkan sesosok bayi kecil. Malam harinya, jebakan pun telah selesai. Kaenan lalu bertemu dengan Freya yang sengaja memasak bubur untuknya. Di sini, Kaenan menceritakan dunianya di mana rasnya sama seperti manusia, yaitu haus kekuasaan. Hingga pada suatu saat, mereka menemukan planet layak huni, namun planet tersebut dihuni oleh Morwen. Untuk menyingkirkan Morwen, mereka memborbardir permukaan planet tersebut, dan setelah itu, mereka membangun pemukiman yang diisi oleh para prajurit termasuk Kaenan yang hidup bersama istri dan putranya. Namun, siapa sangka, ternyata masih ada satu Morwen yang masih hidup. Morwen tersebut lalu menyerang pemukiman dan menyisakan beberapa orang termasuk Kaenan. Kaenan dan rekannya lalu melakukan perjalanan keluar angkasa dengan membawa mayat termasuk keluarga Kaenan. Namun tanpa diduga, ternyata Morwen telah masuk ke kapal mereka dan memberontak sampai akhirnya kapal jatuh ke bumi ini. It's just me. Setelah bercerita, Kaenan dan Wulfric lalu memberanikan diri pergi ke hutan untuk memancing Morwen, sedangkan yang lain bersiap untuk menembakkan panah. Namun, belum sempat masuk ke hutan, mereka dikejutkan dengan kemunculan Morwen. Di saat itu juga, tiba-tiba seorang pendeta datang mendekati Morwen.
Ia lalu membaca doa untuk mengusir Morwen, namun sayangnya Morwen bukan iblis dan langsung membunuh pendeta tersebut. Kainan dan Wulfric kemudian segera berlari ke jebakan, dan saat Morwen berhasil masuk ke dalam jebakan, mereka langsung membakar jebakan tersebut sampai menciptakan ledakan api yang sangat besar. Namun, gak lama kemudian, tiba-tiba anak dari Morwen muncul di aula dan mencoba menyerang Freya. Tidak cuma itu, Morwen yang sudah terbakar hebat juga bangkit kembali dan mulai menyerang para warga. Melihat putrinya diserang, Hrothgar pun mencoba melawan babi Morwen. Namun karena boyok Hrothgar sudah lunak, ia pun dengan mudah diseruduk oleh babi Morwen. Setelah kedua Morwen pergi dari desa, Kainan menemukan kalau Hrothgar terluka parah. Sebelum meninggal, ia memberikan medali kepemimpinan kepada Kainan dan mempercayakan Kainan untuk menggantikan posisinya. Karena serangan Morwen yang begitu sangat mengerikan, para warga pun berbondong-bondong pergi dari desa karena desa ini sudah tidak aman lagi. Kainan lalu memberikan medali tersebut kepada Wulfric, sehingga Wulfriclah yang kini menjadi pemimpin suku. Kainan juga mendorong Wulfric untuk memburu Morwen sehingga para warga bisa kembali lagi ke desa setelah Morwen berhasil dibunuh. Setelah para warga pergi, Kainan dan Wulfric mengumpulkan beberapa prajurit untuk memburu Morwen, termasuk Boromir dan dua prajurit bernama Bagong dan Komar. Di saat itu juga, Freya datang dan minta bergabung untuk membalas kematian ayahnya. Kainan lalu memulainya dengan mengganti senjata mereka dengan bahan yang lebih bagus, karena pedang milik mereka sangat rapuh dan tidak akan bisa menembus kulit Morwen. Kainan, Wulfric dan Freya kemudian pergi ke tengah danau, di mana Kainan nekat menyelam ke dasar danau untuk mengambil kepingan besi di kapal terbangnya. Setelah mendapatkan kepingan besi, tiba-tiba sosok babi Morwen muncul. Saat Kainan kemumbul, ia mendapati kalau Wulfric tidak sadarkan diri, sedangkan Freya hilang diculik oleh Morwen. Sesampainya di desa, Kainan memberikan kepingan besi itu kepada Boromir dan mintanya membuat pedang serta senjata tajam untuk melawan Morwen. Singkat cerita, setelah pedang jadi, Kainan menunjukkan kehebatan besinya yang mampu mematahkan pedang milik Viking. Setelah itu, mereka nekat masuk ke dalam sumur yang ternyata sumur itu tembus ke sebuah goa, tempat persembunyian Morwen. Sementara itu, Freya baru saja tersadar dari pingsannya dan tak sengaja bertemu dengan baby Morwen yang sedang memakan mayat. Untungnya, sebelum Freya diserang, Morwen tersebut pergi karena mendengar kedatangan Kainan. Baby Morwen lalu menyerang Komar dan menyeretnya ke dalam gua sempit. Saat Morwen itu sedang makan Komar, Bagong mencoba menyerangnya, tetapi ia lebih dulu diserang oleh Morwen sampai meninggal. Untungnya, Boromir berhasil membutakan makhluk tersebut, tetapi makhluk itu dengan cepat menusuk Boromir dengan ekornya, lalu pergi. Karena lukanya terlalu parah, Boromir pun akhirnya meninggal. Baby Morwen kemudian mendatangi Freya. Sebelum Morwen membunuh Freya, Kainan datang dan meminjamkan pedangnya ke Freya, sehingga Freya dapat membunuh Morwen tersebut dengan memenggal kelapanya.
Freya, Kanan, dan Wulfric kemudian segera pergi mencari jalan keluar. Sedangkan induk Morwen yang baru saja terbangun dibuat sedih saat menemukan anaknya sudah tiada. Kanan, Wulfric, dan Freya akhirnya tiba di air terjun, tetapi ternyata jalannya buntu. Saat Kanan membantu Freya merembet tebing, tiba-tiba induk Morwen muncul menerkam Wulfric. Setelah menerkam Wulfric, Morwen menantang Kanan untuk berduel di dalam goa. Kanan pun mengambil pedang Wulfric dan mulai masuki goa. Di dalam goa tersebut, Kanan diserang habis-habisan oleh Morwen. Sampai akhirnya Freya datang membantu Kanan dan membuat Kanan serta Morwen hampir jatuh ke jurang. Kanan lalu mengambil kesempatan ini untuk memotong lengan Morwen, sehingga Morwen jatuh dari ketinggian dan hilang di kerucukan. Kanan dan Freya lalu menghampiri Wulfric yang terluka parah. Kanan memberitahu Wulfric kalau Morwen sudah berhasil dibunuh. Sebelum meninggal, Wulfric memberikan medali kepemimpinan kepada Kanan dan mintanya untuk menjadi raja. Setelah Wulfric meninggal, Kanan dan Freya menaik ke atas tebing dan memanggil para warga yang sedang berlayar untuk kembali ke desa. Di sini, Kanan menyerahkan medalinya ke Freya dan memberitahunya kalau dirinya akan kembali ke tempat asalnya. Hal itu pun membuat admin kesal karena Kanan menyia-nyiakan wanita seperti Freya. Kanan kemudian kembali ke danau untuk melihat mayat istrinya yang berada di dalam pot. Ia lalu menenggelamkan pot tersebut dan merelakan kepergiannya. Setelah itu, Kanan mendapatkan balasan dari rasnya melalui perangkat suar. Namun saat kapal pesawat memasuki atmosfer, Kanan sengaja menghancurkan suarnya dan biarkan kapal itu pergi kembali ke luar angkasa. Kanan lalu memutuskan kembali ke desa untuk menjadi raja atau ketua suku. Ia juga menjadikan Freya sebagai istrinya, sedangkan Erik sebagai putranya. Film ini ditutup dengan Kanan melakukan upacara pemakaman terhadap Hrothgar dan Wulfric. Oke guys, itulah alur cerita film Outlander. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, ingatlah bahwa dengan makan kemangi, Anda akan menjadi kuat. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.